Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa meskipun via online seperti ini ya, via Zoom. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabi'in, serta kepada kita yang insya Allah jadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mau kemana? Sini. Ya. Baik. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, main mobil sana, mobil lewat mana? Bentar ya. Tutup. Ya, insya Allah kita akan mulai pembahasan tentang kitab yang menurut saya luar biasa ya. Tipis tapi faedahnya luar biasa sekali. Banyak hal yang menyentak hati saya gitu. Bahkan saya pribadi pun sampai apa ya bahasanya? Benar-benar mungkin tertampar gitu ya. Tertampar dengan apa yang ada di buku ini. Gitu. Ini bukunya judulnya adalah Ayyuhal Walad, artinya wahai anak. Wahai anak. Ya, wahai anak. Kemudian waladnya ini dia pakai alif lam. Kalau suatu kata dalam bahasa Arab dia pakai alif lam, artinya dia khusus gitu, bukan yang lain. Khusus yang itu tuh yang itu. Ya. Berarti ayyuhal walad itu wahai anak, anaknya khusus. Berarti wahai anak itu tuh. Nah, ya, nanti akan dibahas mengenai kok bisa gitu muncul ya yang namanya buku Ayyuhal Walad. Kenapa bukunya ini judulnya bukan cara selamat dunia akhirat misalnya atau cara bahagia dunia akhirat. Tapi kok malah Ayyuhal Walad, wahai anak. Ini kenapa kok dinamakan seperti ini, nanti insya Allah akan kita bahas. Baik. Di sini sudah ada silakan ke Teh Sari ya, silakan. Bentar. Dibaca dulu teksnya. Bentar ya. Ya. Ayyuhal Walad. Nah, silakan Teh Sari dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya'lam anna wahidan minat talabatil lil muttaqin. Pendek tolabah, minat tolabah. Anna wahidan minat talabatil muttaqaddimin. Pendek tolabati, lamnya. Minat talabatil muttaqaddimin. Lazama khidmata syahil imami Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Wastaghala Pendek bitahqiqi washtaghala. wa qira'atil. Washtaghala pendek. Ya. Washtaghala pendek. Ya. Wastaghala bitahqili wa qira'atil ilmi alaih. Hatta jama'a min daqaiqil ulumi. Wastakmala fadailan nafsi. Oke, cukup. Bagus, Masya Allah. Mantap. Tinggal panjang pendek saja ya. Panjang pendek saja. Tapi kita bahas sedikit-sedikit
Ini bagian awal dari kitab Ayyuhal Walad ya. Di awal dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang mengikuti Allah ya di dalam Al-Qur'an itu dibuka dengan basmalah, kecuali di surat Taubah gitu ya. Nah, kemudian juga di hadis gitu. Maksudnya kalau Rasul menuliskan surat kepada petinggi-petinggi Quraisy gitu ya, itu selalu di awalnya tuh pakai basmalah gitu ya. Nah, kemudian juga dalam melakukan amalan, dalam beramal, kita tuh mesti jangan lupa baca basmalah. Kenapa? Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa abtar. Maknanya apa? Segala macam perbuatan, yang perbuatan ini tuh sebetulnya berpotensi pahala, berpotensi pahala. Oh, ini saya bakal dapat pahala nih kalau misalkan melakukan ini misalkan. Taunya lupa nggak pakai basmalah. Makanya kata Rasul fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Maka amalan tersebut terputus. Apa yang terputus? Keberkahannya, gitu ya. Keberkahannya terputus. Makanya jangan lupa kita coba ya setidaknya misalkan masuk rumah bismillah, makan bismillah, kemudian apa lagi? Apalagi kalau bermajelis gitu ya, bermajelis basmalah. Jangan lupa, jangan lupa. Memang terkesan berat, terkesan saja. Tapi ketika kita coba, ya kita coba sedikit nanti lama-lama terbiasa insya Allah. Gitu ya. Nah kemudian wabihi nasta'inu dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah ini luar biasa. Juga jangan sampai kita ini meminta pertolongan kepada selain Allah gitu ya. Tetap hati ini mesti berharap kepada selain Allah. Ini bahasanya akan jauh lebih mendalam lagi nanti di kitab tauhid ya. Ini sekilas saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Rabb Tuhan semesta alam. Al-alam itu mufrad atau satu. Kan tapi kalau al-alamin berarti semesta alam gitu ya. Nah, kemudian alhamdu tadi dijelaskan bahwa alif lam itu ya kalau ada kata yang diawali dengan alif lam itu maknanya khusus. Nah, tapi alif lam di sini tidak dimaknai khusus ya di alhamdu. Alif lam di sini adalah alif lam namanya alif lam istighraq. Istighraq, ro-nya panjang mohon maaf ya. Apa itu alif lam istighraq? Itu maknanya adalah alif lam yang menenggelamkan. Apa yang ditenggelamkan? Ya yang ditenggelamkan ini kan hamdu ya, hamdun. Maknanya adalah pujian. Ya, pujian. Saya bilang ke Teh Sari, "Oh, Masya Allah, sudah bagus bacanya, begini-begini." Kemudian ke Kang Iki misalkan, Kang Iki, "Oh, Masya Allah, sudah bagus bacanya," dan lain sebagainya. Nah, itu pujian kan. Nah, tapi ketika ada orang mengucapkan alhamdulillahi, maka pada hakikatnya pujian-pujian yang tadi mengalir dari saya kepada Teh Sari, dari Mas Jamal ke Teh Sari, dari Mas Jamal ke Kang Iki, itu semuanya ditujukan atau dikembalikan lagi kepada Allah. Kenapa? Karena alif lam ini maknanya istighraq gitu ya. Yang lain tenggelam, pujian yang lain tenggelam. Kenapa? Karena ya mestinya memang pujian ini ditujukan hanya kepada Allah gitu. Atau contoh lain misalkan gini ya. Misalkan, ini kan di sini peserta beda-beda ya dari berbagai kalangan. Ada juga yang memang sudah berumah tangga, ada yang mungkin udah punya cucu mungkin ya. Ini misalkan ya, misalkan ada kita sudah punya anak misalkan ya, udah punya anak. Nah, kemudian kita bilang tetangga kita bilang, "Masya Allah anaknya sopan sekali Bu, kemudian pintar sekali dan lain sebagainya." Oh, dipuji. Nah, kemudian kita bilang, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Udah cukup, titik. Tek. Nah, jangan ditambahin lagi. "Alhamdulillah, ya saya juga sebagai orang tua meskipun sibuk begini 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 masih tetap menyempatkan." Nah, ini salah konsepnya. Ya, ketika kita sudah bilang alhamdulillah itu sudah pujian yang tadi mengalir itu diarahkan kepada Allah. Tidak jadi malah jadi kita merasa gitu. Jangan. Jangan. Hati-hati. Ini memang banyak terjadi juga gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wal aqibatu lil muttaqin. Wa itu artinya dan. Cuma kalau wawunya berjajar seperti ini, wawu lagi itu bukan dan tapi koma ya, diterjemahkannya dengan koma. Wal aqibatu lil muttaqin. Nah,
Al-aqibah. Al-aqibah itu di bahasa Indonesia ada sebetulnya akibat, ya. Ada sebab, ada akibat. Nah, ini aqibah maknanya adalah akibat. Nah, akibat apa nih? Kok wal aqibatu lil muttaqin? Akibat bagi orang yang bertakwa. Akibat yang gimana? Nah, teman-teman coba buka di buku penjelasannya. Jadi, buku yang kita gunakan ya yang ada di layar ini adalah matan namanya. Matan itu teks, ya. Teks aslinya gitu ya. Ya, teks dari bukunya gitu ya. Adapun kalau syarah itu ya, syarah itu penjelasan ya, penjelasan dari ulama lain gitu. Jadi kita nih kalau mau mempelajari kitab, kita mesti punya minimal 2 buku minimal. Yang satu buku matannya, teksnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah syarahnya, penjelasannya. Supaya apa? Supaya ngerti gitu. Karena terkadang ketika kita lihat matan ngerti, cuma ini ada kata-kata yang asing nih. Kira-kira maksudnya apa? Nah, makanya mesti dibuka kitab atau buku syarahnya. Nah, di dalam syarahnya, al-aqibah di sini adalah maksudnya al-aqibatu al-hamidatu. Ya, jadi akibat yang baik. Akibat yang baik. Akibat yang baik itu apa ya? Akibat yang baik yang mana nanti itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Apa sih? Nah, ternyata ketika dibuka buku syarahnya, al-aqibah ini adalah al-jannatu was-sa'adatu as-sarmadiyah. Gitu ya. Jadi yang namanya akibat yang baik, yang mana yang akibat tersebut dikhususkan bagi orang-orang bertakwa adalah surga dan kebahagiaan yang abadi. Oh, Masya Allah gitu ya. Kebahagiaan yang abadi. Nah, tapi perlu dicatat ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa khusus. Artinya apa? Artinya kalau bukan orang bertakwa, ya nggak akan dapat ini, ya. Nggak akan dapat. Nah, sekarang apa sih makna takwa? Apa sih makna takwa? Kita udah paham belum takwa itu apa? Ini sering kita dengar ya. Bagi kalau laki-laki di khutbah Jumat memang ada pasti ada yang namanya wasiat takwa ya yang disampaikan oleh khotib. Nah, kata khotib misalkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada apa sih takwa? Gitu ya. Nah, ternyata setelah dibaca, dipelajari gitu ya, kita akan temukan bahwa makna takwa adalah imtitsalu awamirihi atau awamirillah boleh. Imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi ya. Mengikuti atau menaati segala perintah Allah ya dan menjauhi segala larangan Allah. Kata Allah, kamu harus sholat, ya sholat. Kata Allah harus zakat, ya zakat. Gitu. Atau dibalik misalkan urusan yang dilarang sama Allah. Kata Allah nggak boleh minum khamr, ya udah nggak usah gitu, nggak usah icip-icip gitu ya, nggak usah cicip-cicip, nggak usah gitu. Nah kemudian wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, salawat serta salam kalau semoga tetap curahkan kepada nabiyihi, nabi Allah maksudnya, ya, nabi Allah atau utusan Allah yaitu Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan para sahabat wa ajmain, semuanya, ya, semuanya. Nah, kemudian oh ya ini ada yang terlewat ya, mohon maaf. Jadi terkait takwa tadi, ya kalau kita ngobrolnya secara teori ya mudah, mudah ya, atau definisinya secara bahasa Arab dihafalkan mudah insya Allah. Imtitsalu awamirihi, kemudian wajtinabu nawahihi. Dah segitu. Cuma pengamalannya luar biasa sulit ya. Dan kita juga terkadang hafal, paham, tapi gimana gitu ya. Terkadang amalnya ini yang sulit gitu ya. Nah, dan perlu dicatat bahwa yang namanya takwa itu memiliki bidayah dan nihayah. Bidayah itu permulaan dan nihayah itu akhiran. Ya. Permulaan atau kalau misalkan katakanlah mohon maaf ya, katakanlah ada fulan dia ahli maksiat misalkan ya. Nah, kemudian dia taubat, nah, terus kemudian dia dengar khotib bilang bertakwalah kepada Allah. Nah, apa sih takwa? Nah, kemudian dijelaskan takwa itu begini-begini segala macam. Nah, sampai poin ini, kamu orang Islam bukan? Aduh, bukan. Masuk Islam dulu. Silakan masuk Islam. Kenapa? Karena yang namanya masuk Islam itu adalah permulaan dari yang namanya
takwa gitu. Jadi ibarat kalau ingin melangkah maju ya, langkah awal untuk jadi orang yang bertakwa adalah Islam ya. Makanya nggak salah ketika ada orang yang bilang Islam itu tiket masuk surga, betul. Ya, menurut Mas Jamal itu betul. Kenapa? Karena kalau nggak ibarat gini, ada orang dia punya uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kalau ditulis berarti 1, 0, 0, 0, 0, 0, titiknya ada 6. Nah, kira-kira kalau misalkan misalkan ya, ada angka satunya dihapus, jadi berapa tuh? Jadi 0, Ustaz. Nah, jadi 0 ya. Nah, itulah perumpamaan orang yang, mohon maaf nih, dia beramal soleh ya. Dia lihat misalkan orang Palestina dibombardir terus sama Israel gitu ya. Wah, dia bantu kasih makanan, kasih obat-obatan, kasih segala macam disupport. Lihat orang miskin kasih. Oh, dermawan Masya Allah. Tapi dia nggak punya angka satunya apa? Islam. Dia bukan orang Islam. Jadi ya 000 itu tidak bermanfaat gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, makanya di dalam penjelasannya ya, yang namanya Islam, masuk Islam itu adalah langkah awal bagi seseorang untuk menuju ke takwa gitu ya. Nah, adapun akhirnya ya, levelnya atau nihayahnya kalau dalam bahasa Arabnya, itu adalah menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai ini memang nyambung lagi ya ke ilmu tauhid gitu ya. Nanti teman-teman pelajari lebih dalam, kitab-kitabnya Masya Allah ya. Misalkan ada Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian Qawaidul Arba' dan seterusnya. Nah, jangan sampai hati kita ini ya justru menyandarkan segala macam hasil itu kepada selain Allah. Contoh ya. Kalau aja nggak ada obat ini, misalkan kita sakit, kemudian kita bilang, kalau nggak ada obat ini saya pasti mati, saya pasti meninggal, wafat. Nah, ini tauhidnya agak agak belok gitu ya, agak keliru. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya yang jadi penyembuh bagi dia itu adalah si obatnya itu, bukan Allah. Padahal pada hakikatnya kesembuhan itu datang dari Allah. Obat itu hanya wasilah, hanya jalan, media, perantara gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah menjaga hati, jangan sampai hati ini tuh malah bergantung dengan tanda kutip ya, atau menyandarkan hasil akhir dari suatu kejadian kepada selain Allah. Ini nanti jatuhnya syirik gitu ya. Mau syirik besar, mau syirik kecil, ini jangan disepelekan. Kenapa? Karena asyirkul asghar min kaba'iri dzunub. Ya, syirik kecil termasuk dosa besar. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya ini kan tadi kita bahas tentang apa sih permulaan dari yang namanya takwa tadi ya, Islam. Nah, sekarang nihayahnya, akhirnya atau puncaknya, puncak dari yang namanya takwa tadi menjaga hati jangan sampai belok kepada selain Allah. Ya, ibaratnya mah intinya mah gitu ya, harus bertauhid. Itu pertama. Kedua, wa hifdzu al-jawarih. Nah, menjaga anggota tubuh supaya apa? Supaya jangan sampai melakukan sesuatu yang mana ini tidak pantas gitu, tidak cocok bagi seorang muslim, ya, tidak pantas. Contoh misalkan, mohon maaf nih ya, ada di antara kita yang suka misalkan nonton film. Oh, kalau udah nonton film itu, berjam-jam, dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Nah, apakah ini pantas bagi seorang muslim? Enggak. Ya, orang yang memang kalau kita ngobrolin tentang hukum ya, nonton film ya kalau selama di filmnya ini nggak ada yang negatif gitu ya, ini mubah berarti dihukuminya. Pada dasarnya hukumnya mubah nonton tuh. Tapi ketika berlebihan maka ini tidak pantas. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, kita malah nonton TV. Itu sia-sia. Nonton apa tadi, film. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi puncak atau akhir atau, kalau bahasa Sunda tuh tungtungna gitu ya, tungtungna atau akhirnya dari yang namanya takwa itu, satu, menjaga hati ya, jangan sampai syirik. Yang kedua, jaga
anggota tubuh supaya tidak melakukan hal-hal yang dengan tanda kutip tidak pantas, gitu ya, tidak pantas, gitu. Nah kemudian, nah ini kita masuk ya, i'lam, ketahuilah, ketahuilah, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, lazama khidmata syaikhi al-imam Zainuddin Hujjatil Islam. Nah, anna sesungguhnya salah seorang santri gitu ya, tolabah itu jamak dari tolib. Santri bisa, pelajar bisa, murid bisa gitu ya. Mungkin di sini lebih tepatnya murid ya. Bahwasanya salah seorang murid yang mutaqaddim tuh senior, berarti sudah lama gitu ya ngaji sama gurunya tuh dia udah lama. Kalau di majelis ini kan Kang Ahmad gitu ya, Kang Ahmad, kemudian Kang Iki, Kang Zeni itu sudah mutaqaddim ya, senior karena bersama saya itu sudah hampir 1 tahun lebih mungkin ya. Kalau yang lain mungkin belum senior gitu. Nah, ini contoh saja gitu ya, contoh. Tapi ini murid senior dari Imam Al-Ghazali. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Gurunya luar biasa, binaannya pun luar biasa. Coba kita lihat. Lazama khidmata syaikhi. Ya. Lazama itu maknanya adalah dawama. Dawama itu apa? Mendawamkan. Ya. Jadi si yang diceritakan di kisah di halaman pertama dari kitab Ayyuhal Walad ini adalah ada salah seorang santri senior ya yang sudah ngaji bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh tahun gitu ya kepada Imam Al-Ghazali, dan dia itu bukan santri biasa. Dia itu orang yang senantiasa melakukan mendawamkan yang namanya khidmah. Khidmah itu melayani ya, melayani asy-syekh, guru, melayani gurunya Imam Al-Ghazali gitu ya. Ini luar biasa. Betapa banyak orang yang dia sebenarnya secara mohon maaf ya, secara IQ gitu ya, secara ya nilai segala macam sebenarnya nggak begitu tinggi, nggak begitu besar, nggak sampai nilai 100 mungkin 70 mungkin. Tapi dia kepada gurunya itu hormat sekali gitu ya, kemudian senantiasa melayani gitu. Dan wah luar biasa, ternyata setelah lulus justru dia yang jadi ilmunya tuh berkah sekali. Kenapa? Doa gurunya mengalir gitu ya. Doa gurunya mengalir, kemudian gurunya pun ridho, ya, "Aduh saya ridho sama binaan saya yang ini, Masya Allah, begini-begini segala macam." Ketika gurunya misalkan sedang, tahajud, setelah tahajud didoakan, kan Masya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai santri gitu ya, sama saya Mas Yama juga sama santri gitu ya, jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang dengan tanda kutip tidak disukai oleh guru kita. Perhatikan, Imam Asy-Syafi'i itu beliau di depan gurunya itu nggak berani membuka buku dengan keras gitu. Kalau buka buku kan memang begitu suaranya ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i luar biasa, Masya Allah ya. Pelan-pelan, bukannya pelan-pelan. Kok kenapa pelan-pelan Mas Jamal? Ternyata Imam Asy-Syafi'i itu khawatir. Khawatir suara dari kertas itu tuh mengganggu gurunya. Allahu Akbar. Gitu ya. Kita gimana? Kita gimana? Allahu alam gitu ya. Nah, balik lagi. Nah, ini di sini luar biasa disebutkan banyak sekali julukannya ya, julukan dari Imam Al-Ghazali. Pertama asy-syekh. Syekh itu maknanya bisa 3. 1, orang yang sudah berumur. 2, orang yang berilmu. 3 adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, di sini Imam Al-Ghazali adalah orang yang berilmu tentu gitu ya. Jadi juga beliau punya lakob atau julukan namanya Al-Imam. Al-Imam itu apa? Al-Imam itu adalah orang yang dijadikan eh, tuntunan gitu ya. Tuntunan atau dijadikan patokan dalam hal ilmu gitu ya. Dijadikan patokan. Nah, dalam hal ilmu baik secara ilmunya, secara teorinya gitu ya, maupun secara prakteknya. Jadi Imam Al-Ghazali itu jadi rujukan bagi kita semua orang umat Islam ya, baik secara praktek maupun teori. Kadang naudzubillah ya, mohon maaf. Terkadang orang tuh teorinya luar biasa keren gitu ya, tapi di prakteknya kok gitu gitu. Kadang ketika berceramah, ngobrol di depan umum gitu ya, oh Masya Allah, kita tuh harus semangat beramal, jangan sampai kendor gini 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 gini. Taunya sudah azan malah main HP
ngobrolin tentang, saya tuh dulu ketika masih muda senang sama perempuan begini-begini, apa hubungannya dengan sholat gitu ya. Malah jadi menunda sholat gara-gara hal yang sepele, tidak tidak penting gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini luar biasa. Jadi beliau, Imam Al-Ghazali ya, itu dijuluki oleh para ulama sebagai al-imam, seorang pemimpin. Kalau dalam sholat ya, imam takbiratul ihram, Allahu akbar. Apakah makmum itu ada yang, kamu komplain? Nggak ada. Semuanya ikut takbiratul ihram, gitu ya. Imam takbiratul ihram, Allahu akbar, makmum pun ikut, Allahu akbar, gitu ya. Nah, tapi Imam Al-Ghazali itu bukan dalam hal sholat saja jadi imam. Beliau itu imam dalam hal ilmu, baik secara teori maupun praktek. Luar biasa. Ini PR kita, jangan sampai kita ini faham atau mahir secara teori saja, mesti juga beramal gitu ya. Berilmu dan beramal. Jangan hanya belajar terus nggak ada amalnya, naudzubillah, jangan. Begitu juga dibalik misalkan, jangan beramal terus ilmunya nggak ada, jangan. Nah kemudian lakob atau julukan selanjutnya adalah Zainuddin. Zain itu perhiasan, ad-din agama, perhiasan agama. Maksudnya apa? Maksudnya agama ini itu akan menjadi indah, gitu ya. Menjadi indah gara-gara apa? Siapa? Gara-gara Imam Al-Ghazali, gitu ya. Kalau di dalam kitabnya itu istilahnya yatazayyanu wa yatajammalu, gitu ya. Jadi indah gitu ketika orang lihat Imam Al-Ghazali itu seolah-olah, oh ini loh indahnya Islam tuh ini, masya Allah, gitu ya. Dan memang di dalam penjelasannya pun dijelaskan bahwasanya kenapa sih kok disebutin Zainuddin? Karena Imam Al-Ghazali ini luar biasa ya, menghabiskan waktu banting tulang gitu ya, untuk menghilangkan yang namanya syubhat dari umat Islam. Sampai-sampai umat Islam itu udah nggak bingung lagi urusan agama, udah yakin ya, udah tahu ini ketika ada permasalahan A misalkan, oh digali itu sama Imam Al-Ghazali, digali sampai pada akhirnya beliau ngasih solusi kepada yang punya masalah itu, dan yang punya masalah atau umat itu alhamdulillah merasa tenang, yakin hatinya, yakin gitu ya. Karena pendapat Imam Al-Ghazali ini luar biasa gitu ya. Luar biasa, sesuai gitu ya, sesuai insyaallah dengan yang disyariatkan atau syariat. Tuh. Nah, kemudian hujjatil Islam. Hujjatil Islam sebagaimana secara bahasanya gitu ya. Hujjah itu kan alasan atau bukti. Ya, ibarat ketika orang, ini gambaran saja ya, ada orang melihat Imam Al-Ghazali, ketika melihat, oh nah ini nih Islam gitu. Ini nih Islam gitu ya. Kalau mau tahu Islam tuh kayak gimana nih, lihat Imam Al-Ghazali. Oh, cara cara ngomongnya begini, cara ininya begini, oh segala macam gitu. Hujjah, alasan ya. Nah, kita jauh sekali dari derajat atau lakob Hujjatul Islam. Jauh sekali. Ya, tapi setidaknya kita jangan jadi seorang yang fitnah bagi agama Islam. Maksudnya gimana Mas Jamal? Maksudnya jangan sampai kita ini jadi orang yang, mohon maaf, ketika orang lain melihat kita, masa sih Islam kayak gitu? Nah, gitu jangan. Hati-hati gitu ya. Jangan juga terlalu eksklusif gitu ya. Eksklusif, saya emang nggak mau sama kamu, kamu mah gini-gini gini. Ahli neraka. Oh, naudzubillah. Naudzubillah, jangan ya, hati-hati. Nah, kemudian Abi Hamid. Abi Hamid itu berarti ya ini ya, apa, kunyah kunyah gitu ya, kunyahnya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau atau melimpahkan rahmat kepada beliau. Nah, garis bawahi ya, ini Imam Al-Ghazali nama aslinya itu adalah Muhammad. Muhammad, ayahnya namanya Muhammad juga, kakeknya namanya Muhammad juga. Dan setelah dicek, ternyata yang jadi eh, yang namanya Muhammad itu sampai 7 level ke atasnya, gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali sebagai anak nih namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, sampai 7 level ke atas itu Muhammad semua, saking cintanya sama Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Gitu ya. Luar biasa gitu ya. Luar biasa. Nah,
Ini sampai ada yang menarik nih ya, di dalam suatu hadis disebutkan. Dalam suatu hadis disebutkan, katanya, "Inni la u'adzibu man summiya bi ismika binnar." Jadi ini Allah ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Katanya, sesungguhnya aku, kata Allah, sungguhnya aku tidak akan mengazab seseorang yang dinamakan dengan nama kamu, dengan nama Muhammad, dengan azab dengan api neraka. Luar biasa. Makanya di Indonesia banyak ya orang yang namanya Muhammad gitu. Muhammad Iqbal, Muhammad Farhan, Muhammad Irfan dan lain sebagainya. Banyak ya, Masya Allah. Ternyata memang ada dalilnya gitu. Cuma memang dilihat-lihat nggak ada ya yang dipanggil Muhammad. Biasanya misalkan Muhammad Irfan yang dipanggilnya Irfan. Muhammad Iqbal yang dipanggilnya Iqbal. Nggak ada tuh yang dipanggil Muhammad gitu ya. Nah, kemudian juga ada di dalam hadis lain gitu ya, astahyi an u'adziba binnar. Saya itu Allah ya, Allah yang bilang, aku malu gitu ya, malu mengazab orang yang dinamakan dengan nama Muhammad, orang yang namanya Muhammad dengan azab neraka, dengan api neraka. Ini luar biasa ya. Makanya salah satu guru saya itu sampaikan, katanya, kamu tuh kalau bisa namakan, kasih nama anak kamu itu Muhammad satu saja minimal. Kalau nggak bisa, paksa cucu kamu yang harus jadi namanya Muhammad, katanya gitu. Ya, saking luar biasanya nama Muhammad ini, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan si santri ini ya? Apakah dia ini sambil jualan kah atau sambil ngapain? Nah, ternyata washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi. Nah, ternyata beliau itu ya istaghola itu ada keterkaitan dengan masyghul. Masyghul itu sibuk ya. Tapi kalau istaghola itu disibukkan. Jadi si santri ini, santri senior dari Imam Al-Ghazali itu beliau disibukkan dengan apa? Tahsil. Tahsil di sini maksudnya adalah at-tahsil al-ilmi ya, menuntut ilmu ya. Wa qiraatil ilmi alaihi, dan mempelajari atau berguru kepada Imam Al-Ghazali. Jadi qara'a itu kan membaca, tapi qara'a ditambah ala itu artinya adalah berguru, ya, berguru. Artinya apa? Artinya dalam belajar itu kita nggak bisa atau nggak boleh, ya, nggak boleh belajar sendiri, ya. Man laisa lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Barang siapa yang dia itu tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Itu luar biasa. Makanya ya apalagi lagi online begini sebenarnya lebih mudah gitu ya. Lebih mudah mencari guru, searching ada banyak gitu. Cuma ada kemauan atau enggak itu yang perlu ditanyakan. Seperti itu ya. Nah, kemudian hatta jama'a min daqaiqil ulumi. Nah, sampai-sampai karena beliau ini sibuk ya dalam urusan menuntut ilmu, beliau itu sampai-sampai menghimpun gitu ya, sampai-sampai dia itu benar-benar menguasai daqaiqil ulum. Daqaiq itu secara bahasa maknanya adalah lataif ya, kalau di dalam penjelasannya lataif wa gharaib ya. Lataif wa gharaib. Lataif itu sesuatu yang lembut sekali gitu ya. Yang lembut. Maksudnya urusan ilmu itu ya, ada hal-hal yang benar-benar mungkin hanya diketahui oleh yang ahli gitu ya. Begitu juga wa gharaib. Gharaib itu jamak dari gharib, asing ya. Ada juga di antara sekian banyak ilmu di dalam agama Islam ya, itu ada hal-hal atau poin-poin yang asing. Contoh misalkan di ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid itu nanti akan ada yang namanya imalah. Imalah itu bismillahirrahmanirrahim, majreha, kok ada e gitu ya. Kenapa kok ada e? Memang di bahasa Arab ada huruf vokal e, bukannya cuma ada fathah kasroh dhamma a i u saja, enggak ada e. Kok di sini ada majreha? Nah, ini adalah yang disebut gharaib atau gharib ya. Sesuatu yang asing. Dalam hal ilmu pun ada yang asingnya. Nih, luar biasa. Ini muridnya Imam Al-Ghazali ini ya, saking disibukkannya, saking membanting tulang untuk urusan ilmu, dia itu sampai menguasai hal-hal yang aduh daqiq, yang detail gitu ya. Dan
menguasai juga hal-hal yang katakanlah asing, nggak semua orang tahu. Ya, Masya Allah. Wastakmala fadailan nafsi. Dan beliau itu juga menyempurnakan. Tadi kan kita udah bahas bahwa muridnya Imam Al-Ghazali ini dia khidmat gitu ke gurunya. Khidmat guru, melayani guru. Satu. Kemudian kedua, beliau sibuk dengan yang namanya belajar dan berguru kepada Imam Al-Ghazali. Dua. Ketiga, hal-hal yang detail itu benar-benar dia kuasai. Nah, yang keempat, itu secara keilmuan dia sudah sempurna, ya Masya Allah. Dia tidak lupa untuk menyempurnakan keilmuannya itu dengan apa? Dengan fadailan nafsi. Fadailan nafsi. Nah, ini makna fadailan nafsi ini adalah al-ilmu wal amal. Maksudnya apa? Maksudnya kan tadi kita udah bahas tentang secara keilmuannya itu gimana. Nah, sekarang kita bahas tentang amal. Jadi tidak cukup hanya dengan ilmu, mesti juga beramal. Nah, sekarang saya coba tanya kepada Kang Ahmad. Halo Kang Ahmad. Hadir Ustaz. Hadir. Alhamdulillah. Ini pertanyaan sebenarnya udah ditanyakan ya kemarin waktu di majelis yang lain gitu ya. Nah, Kang Ahmad, kalau misalkan menutup batasan aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Insya Allah kalau laki-laki dari pusar sampai lutut Ustaz. Pusar sampai lutut ya. Nah, sekarang misalkan ada si fulan lah ya, jangan kita si fulan. Dia itu menutup pusar sampai lutut, kemudian beliau berangkat ke undangan misalkan. Ya, hanya pusar sampai lutut, kan auratnya hanya pusar sampai lutut saja ya. Nah, kira-kira menurut Kang Ahmad ini boleh nggak? Keundangan ya. Undangan. Iya Ustaz, itu tidak sopan dan tidak pantas untuk dilihat umum Ustaz. Iya. Ya, tidak sopan dan tidak pantas untuk dilihat oleh umum. Ya, tapi sebetulnya kan pada hakikatnya dia sudah menutup aurat. Tapi dia nggak sopan. Kenapa? Nah, inilah yang dimaksud dengan fadailan nafsi. Jadi kalau hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, ya itu masih belum sampai ke fadailan nafsi. Kalau yang sampai kepada tingkat fadailan nafsi itu adalah orang yang melakukan yang pantas, yang sopan, gitu ya. Kalau bahasa Kang Ahmad tadi. Nah, jadi ibarat gini, misalkan contoh lain ya. Contoh lain, ada pelit. Ya, pelit itu tidak boleh, makanya harus kita jauhi. Ya, lawan dari pelit adalah tidak pelit. Nah, berarti orang Islam itu adalah wajib tidak boleh pelit. Wajib tidak pelit. Ya, jangan sampai pelit. Tapi itu hanya menutup aurat saja. Ya, masih ada level di atasnya. Ya, masih ada level di atasnya. Level di atasnya apa? Level di atasnya itu adalah dia mesti dermawan, mudah memberikan kepada orang lain gitu ya. Makanya tadi saya tanya ke Kang Ahmad tentang orang yang hanya menutup aurat, itu dia itu hanya melakukan yang wajib, dia hanya tidak pelit, tapi dia tidak berdermawan. Yang mantap gitu ya, yang luar biasa ya, yang levelnya di atas lagi itu adalah dia mesti dermawan. Kalau dalam urusan menutup aurat berarti dia mesti pakai baju yang menutup ke atas gitu, ke atas. Ya, tidak hanya dari pusar sampai lutut gitu. Ya, itulah fadailan nafsi. Nah, jadi dari dua paragraf ini kita simpulkan dulu bahwasanya ini cerita tentang salah seorang murid dari Imam Al-Ghazali. Ya, beliau itu adalah murid senior dari beliau, sudah bertahun-tahun beliau ngaji sama Imam Al-Ghazali. Kemudian kerjaan dia itu dia enggak setelah ada kelas misalkan di pesantren balik ke asrama, enggak gitu. Dia bantuin gurunya ya. Gurunya mau beliin popok buat anaknya misalkan. Kalau zaman sekarang ya itu dia yang beliin. Gurunya pegel-pegel, dia yang pijitin. Nah, kemudian selain itu dia juga sibuk dengan yang namanya menuntut
ilmu, belajar, berguru kepada Imam Al-Ghazali. Sampai-sampai hal-hal yang orang lain nggak tahu, dia tahu. Oh, Masya Allah ya. Tapi bukan hanya urusan ilmu, ternyata urusan amalnya pun luar biasa. Kalau orang lain, orang muslim yang biasa-biasa gitu ya, pelit sih enggak gitu ya. Cuma enggak dermawan gitu. Nah, orang ini muridnya Imam Al-Ghazali ini beliau dermawan gitu ya. Masya Allah gitu. Kemudian juga atau misalkan urusan marah misalkan. Marah itu tidak boleh ya. Berarti kita harus menahan amarah. Menahan amarah itu hanya sebatas menutup aurat gitu ya. Kalau tadi urusan undangan tadi. Kalau yang bagus, yang ajib, yang mantap itu yang gimana? Yang ketika kesal dia senyum. Wah, muridnya Imam Al-Ghazali seperti itu. Ya, yang senior ini tidak disebutkan namanya ya. Cuma ini banyak faedah yang bisa kita dapatkan, Masya Allah. Seperti itu. Nah, ini yang bawah belum dibaca ya. Taib. Sekarang Teh Hasna boleh? Silakan. Dari Summa. Nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahu tafakkara yauman fi hali nafsihi wa khatira Khotoro. Fathah. ala balihi faqal inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha ana yanbaghi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan wa yu wa yu wa Betul? wa yu nusuni Wayu nisu. wa yu nisuni fi qabri Qabri. wa ayyuha la yanfa'u hatta atrakahu Atrukahu. kama qala rasul hatta atrukahu Hmm. kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Oke, taib. Alhamdulillah. Cukup segitu dulu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini kita agak ngebut sedikit ya. Summa innahu tafakkara yauman fi hali nafsihi. Kemudian muridnya Imam Al-Ghazali ini tafakkara, beliau berpikir yauman pada suatu hari ya. Jadi terjemah yang lebih enak mungkin seperti ini. Pada suatu hari muridnya Imam Al-Ghazali itu berpikir tentang apa? Tentang hali nafsi, tentang kondisi atau keadaannya keadaan dirinya sendiri gitu ya. Wa khatara ala balihi ya, kemudian terlintas di benaknya faqala, maka dia berkata ya, ini ngomong sendiri maksudnya, atau bisa dibilang dalam hati gitu ya. Si muridnya Imam Al-Ghazali ngomong sendiri. Inni qara'tu anwa'an minal ulum. Sesungguhnya aku sudah membaca anwa'an minal ulum, berbagai macam ilmu ya. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan aku pun sudah saraftu ini maknanya sama kayak bazal tuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengorbankan ya. Mengorbankan masa terbaikku ya, dari umur gitu ya, umur terbaikku maksudnya ini masa mudaku ya, kalau kita lihat ke kamus gitu ya. Masa mudaku untuk apa? Untuk mempelajari berbagai macam ilmu tersebut dan untuk menghimpunnya. Ya, jadi kalau kita lihat karya Imam Al-Ghazali contohnya Ihya Ulumuddin gitu ya. Itu kalau nggak salah harganya berapa kemarin tuh 2 juta apa 1 juta ya.
kitabnya luar biasa, Masya Allah ya, berapa jilid itu. Dan itu beliau sudah kuasai, muridnya Imam Al-Ghazali ini sudah kuasai luar biasa. Ya. Nah, cuma dia mikir, suatu hari dia mikir, kira-kira nih ya, ilmu yang sebelah mana yang bermanfaat bagiku ya. Wal'an dan sekarang yan bagi an a'lama, seyogianya atau bagusnya itu saya tuh tahu ayyuna wa'iha yanfa'uni ghadan. Ilmu yang mana gitu yang bermanfaat bagiku ghadan. Ghadan artinya besok, tapi maksudnya di sini adalah kelak di hari kiamat ya. Kira-kira ilmu yang mana gitu yang benar-benar bermanfaat bagi saya gitu ya untuk di akhirat nanti. Wa yu'nisuni fi qabri. Nah, wa yu'nisu itu maknanya adalah menemani ya, menemani dan menghilangkan rasa takut ya. Ilmu mana sih yang kira-kira menemani saya di hari kiamat di kuburan gitu ya, juga menghilangkan rasa takut gitu ya. Kan kita ngeri gitu ya di kuburan itu ngeri gitu ya. Mas Jamal juga belum pernah mengalami jadi nggak tahu kengeriannya semengerikan apa gitu ya. Cuma kira-kira kata beliau, kata muridnya Imam Al-Ghazali ini kira-kira ilmu yang mana gitu ya, di bab apa, di jilid apa gitu, di halaman berapa gitu kasarnya, yang benar-benar bermanfaat bagiku, yang mana dia itu bisa nemenin saya di kuburan. Nah, pertanyaannya, silakan jawab ya. Kira-kira ilmu seperti apa yang bisa menemani pemiliknya gitu ya, menemani orang yang sudah menguasainya di hari kiamat, di kuburan. Ilmu seperti apa coba? Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Yang lain? Pendapat lain? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Kemudian? Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan, dan lain sebagainya. Ini Masya Allah ya, luar biasa jawabannya. Pada hakikatnya, yang akan menemani kita masuk ke jenjang selanjutnya dalam fase kehidupan kita ini bukanlah harta, bukan tahta, bukan juga wanita. Atau dipanjangin lagi Toyota misalnya, Renata gitu dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang akan menemani kita di hari kiamat, di kuburan gitu ya, di fase setelah kehidupan, itu adalah amal soleh. Artinya apa? Ilmu yang akan menemani kita adalah ilmu yang jadi amal soleh. Ya, ilmu yang lahir jadi amal soleh. Kalau ilmu, mohon maaf, hanya di otak saja tidak diamalkan. Saya tahu, saya khatam, saya udah pernah ngaji, tapi tidak diamalkan. Ini nggak akan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Oh iya gitu ya, Mas Jamal. Kita baca lagi. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukahu. Dan mana nih ilmu yang bermanfaat nih mana ya? Yang mana kemudian ilmu yang tidak bermanfaat nih mana? Supaya apa? Supaya hatta atrukahu. Supaya saya tinggalkan saja gitu. Karena saya tahu ini nggak akan bermanfaat nih. Ya. Itu. Kama qala Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Rasul berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika meminta pertolongan kepadamu gitu ya. Berlindung kepadamu, mohon maaf. Berlindung kepadamu dari apa? Ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Ya. Oh, ada ya Mas Jamal ya, ilmu yang tidak bermanfaat ada. Ya. Li'anna minal ulumi ma la yanfa'u sahibahu. Ya, karena ada juga ya di antara sekian banyak ilmu itu yang tidak bermanfaat bagi si pemiliknya, si orang yang menguasainya, si yang mempelajarinya. Bahkan ya qad yadurruhu. Bahkan bisa jadi ilmu tersebut tuh membahayakannya, memberikannya mudarat. Contohnya apa? Contohnya ya tentunya ilmu-ilmu yang diharamkan dalam agama Islam, ya, atau ilmu yang memang sudah dilarang oleh agama Islam. Contoh ini di dalam kitabnya ya. Contoh sulap nggak boleh katanya. Kemudian filsafat, kemudian perbintangan gitu ya. Bintang apa tuh? Sagittarius apa ya? Ya gitu-gitu ya. Mas Jamal nggak ngerti juga ya.
Itu nggak boleh ternyata. Ya, kenapa? Karena ya bisa jadi itu memudaratkan karena nanti bisa jadi seseorang itu syirik atau kafir tapi tidak merasa dia kafir. Nauzubillahi min dzalik. Juga termasuk ke dalamnya adalah ilmu yang baik, ilmu yang positif gitu ya. Katakanlah tadi Teh Hasna bilang ilmu Al-Qur'an misalkan. Nah, tapi niatnya jelek. Ada orang belajar Al-Qur'an, niatnya untuk menghancurkan agama Islam. Atau dia belajar Al-Qur'an, meneliti Al-Qur'an supaya apa? Supaya dia dianggap kiai. Oh, ini juga hati-hati. Ya, bisa jadi ilmu itu sendiri yang memudaratkan si orang yang mempelajarinya. Gitu ya. Kemudian yang poin terakhir nih. Ilmu yang baik tapi yang hal-hal wajibnya tidak diamalkan. Contoh misalkan kita mempelajari ilmu fikih bab sholat. Di dalam sholat itu nanti akan ada rukun sholat. Di antaranya membaca Al-Fatihah. Sampai ada hadis tuh ya. Hadisnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu kan berarti wajib ya. Wajib. Sholat itu wajib dan sholat itu tidak akan sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya Al-Fatihah wajib. Udah tahu, nggak diamalin. Nah, ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya, memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, makanya tadi di grup Mas Jamal sampaikan, yuk kita meskipun ngajinya ini enggak sepanjang atau selama teman-teman di pesantren, setidaknya kita ada ikhtiar untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita hafalkan. Gitu ya. Setidaknya sedikit. Ini Mas Jamal ini bukan berarti sudah jadi kiai, sama Mas Jamal juga santri gitu ya, masih belajar. Ya, makanya minta doanya supaya ilmunya pun berkah gitu ya. Mohon doanya dan juga semoga Mas Jamal pun nggak hanya ngomong tapi juga bisa mengamalkan. Seperti itu, mungkin ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Kayaknya belum ada Ustadz, masih proses. Masih proses ya, proses mencerna. Ya, tapi ya kalau tidak ada yang mau disampaikan, mungkin ini kita cukupkan ya, ini sudah 1 halaman. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Jadi intinya dalam pertemuan pertama ini kita dapat gambaran bahwasanya ada loh ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan seorang murid senior dari Imam Al-Ghazali pun khawatir terhadap dirinya sendiri gitu ya. Aduh, ini kira-kira ilmu yang bermanfaat bagi saya nih ilmu yang mana gitu ya. Ilmu yang mana nih kira-kira yang benar-benar bermanfaat, yang jadi yang menemani gitu ya di kuburan gitu, kemudian menghilangkan rasa takutku. Mana nih, sebelah mana, ilmu yang mana gitu. Apakah semua ilmu tuh, ini zaman sekarang mohon maaf nih ya, ini mungkin bentuk kritikan dari Mas Jamal mungkin ya. Betapa banyak orang yang kalau ngaji itu pengen rame gitu ya. Oh, ini asik nih, tentang ini asik, ikut. Banyak bercandanya, oh banyak apa ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ilmu-ilmu wajib tidak dipelajari. Hati-hati ya. Hati-hati gitu. Ngaji itu jangan cari ramenya, tapi cari apakah ilmu ini tuh memang perlu kita pelajari atau tidak. Gitu ya. Kalau perlu dipelajari jangan lupa juga diamalkan ya. Betapa banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh
Jadi jangan hanya beriman saja, tapi juga beramal soleh. Atau dibalik, jangan sampai beramal soleh saja, tapi tidak beriman. Ya tadi perumpamaan tadi, ada uang 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, satunya dihapus, percuma. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini kita cukupkan dulu, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan sebaik-baiknya. Kemudian doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Syukran Ustaz. izin di end ya. Silakan Ustaz.